Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aplima dengan NIM 12150111896. Di sini saya akan menjelaskan klausa join, group by, dan having. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga klausa tersebut. Klausa join itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel, yang dimana di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang inner join, left join, dan right join. Group by digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki nilai yang sama, seperti menemukan jumlah data barang sesuai dengan kategori. Group by sering digunakan pada fungsi agregat, yaitu count, max, min, sum, average yang menampilkan beberapa kolom. Having mendefinisikan sebuah kondisi yang kemudian diterapkan pada sekelompok data beberapa field yang kemudian ditampilkan sebagai hasil query. Having ini memiliki kesamaan dengan fungsi where. Having lebih identik dengan klausa where yang digunakan untuk membatasi jumlah atau memilih baris yang tampil. Klausa where digunakan pada operasi single row, sedangkan klausa having digunakan pada operasi multi row. Baik, kita langsung saja praktek. Kita masuk ke SQL Plus dulu. Di sini saya menggunakan terminal VS Code. Saya sudah memiliki username, yaitu MyData, dimana di username ini saya sudah memiliki beberapa tabel. Saya akan menampilkan apa-apa saja tabel yang berada di dalam username ini. Baiklah, itu dia tabel-tabel yang ada di dalam user nih. Tapi hanya ada beberapa tabel yang akan saya gunakan. Contohnya mungkin departments. Saya akan mendeskripsikan apa-apa saja yang ada di dalam tabel departments itu. Describe departments. Di dalam tabel departments itu ada department ID, department name, manager ID, dan location ID. Describe employees. Di tabel the employees itu terdapat employee ID, last name, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission, PCT, manager ID, department ID, dan bonus. Dimana kita bisa melihat dari kedua tabel ini saling berhubungan, dapat dilihat dari manager ID dan department ID yang terdapat pada dua buah tabel ini. Kita lihat apa saja yang ada di dalam tabel department. Karena sedikit saya akan menampilkan semuanya. Salah. Kekurangan from. Dapat dilihat itu ada beberapa atributnya seperti administration, marketing, shipping, IT, sales, executive, accounting, dan contracting. Di tabel employee saya hanya ingin menampilkan employee ID, first name, dan juga department ID-nya. Berarti di sini saya akan men-select first name. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui siapa aja nama
pekerja dan di berapa ID departemennya. Oh ya, saya juga akan menampilkan employee ID-nya. ID first name, department ID. D from employees. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana jika kita ingin menampilkan first name dan nama departemen? Nah, berarti kita ingin menampilkan di mana pekerja tersebut ditempatkan di departemen mana, apa nama departemennya. Berarti itu barulah kita menggunakan clause join, di mana departemen name itu hanya terdapat di tabel departments, sedangkan first name itu terdapat di tabel employees. Pada saat inilah kita gunakan sebuah clause join. Mari kita coba. Select first name, dan kita ingin menampilkan departemen mana dia, department name from, dari tabel employees, misalnya gitu. Employees, kita juga bisa menggunakan alias. Contohnya di sini enter join department. Join di sini kita joinkan ke tabel departments. Bisa kita gunakan juga alias, misalnya D di mana tabel employees itu terdapat employee ID department ID sebagai tanda dia berhubungan ID sama dengan karena sudah pakai alias tadi nggak payah kayak gini lagi ya. Aja ID sama dengan D titik department. Salah lagi nih kalau apa ya. Kita coba missing keyword. Apa kira-kira yang missing nih ya? Oh ya, kita lupa menambahkan sebuah kalimat, sebuah kata-kata lagi ya, kali on gitu. Seharusnya di sini join departments di on, kita tulis on agar dia dapat menampilkan hasilnya. Coba, nah sudah keluar hasilnya. Ini adalah clause join. Kalau clause inner join, ya kita cuman menambahkan ini aja, kata-kata inner join. Pada dasarnya inner join dan join ini fungsinya sama aja gitu. Nah, clause inner join ini kita juga bisa menuliskannya seperti ini. Select first name, department name. Mau dari mana dia? Nah, departments. Dari tabel department. Ini. Saya spasi agar enak aja dilihat ya.
Nggak dilihat itu Anda mengerti semuanya. Inner join ke table employees. Aduh. Nah, bisa juga seperti itu. Terus juga clause ini juga bisa kita gunakan, kita campur dengan menggunakan clause where, dimana misalnya saya hanya ingin menampilkan where first name like, misalnya seperti itu, like misalnya gini, where like A. Jadi siapapun yang first name-nya itu diawali E dan dilanjutkan selanjutnya dengan huruf-huruf yang lain, itu akan tertampilkan. Kita coba enter. Nah, di sini terdapat dua orang yang awalan hurufnya itu E, Ellen dan Eleni, dimana mereka berdua itu sama-sama di departemen sales. Nah, bagaimana misalnya kalau kita ingin menampilkan sebuah lokasi atau tempat tinggal karyawannya, dimana tadi itu kita dapat melihat di atas ini ada sebuah tabel locations, dan juga di sini terdapat location ID yang berada di table departments. Jadi otomatis kita itu menjoinkan atau menggabungkan tiga buah tabel. Kita describe-kan dulu itu describe locations. Terdapat location ID, street address, postal code, city, state, province, country ID. Di sini saya akan ingin menampilkan nama, first name, terus department name, dan city, yaitu kota di mana sebuah karyawan tinggal. Select first name, department name. Saya hanya ingin menampilkan nama karyawannya dan nama kotanya. City, from, departments, name, city, from, employees, gitu ya. Inner join departments D on. Oke, tadi juga titik department ID sama dengan D titik department ID.
inner join ini untuk tabel yang ketiga ya, inner join locations L on E titik N ID sama dengan salah. Di sini karena table location itu hanya berhubungan dengan table departments, maka di sini itu D department D location ID ya, betul gak? Mana yang di describe tadi? Location ID dan location D location ID L titik location ID. Kita coba. Nah, sudah tampil. Ini dia hasilnya dari sebuah query ini. Itu tadi adalah contoh dari klausa inner join. Yang kedua yaitu klausa left join. Mari kita lihat contohnya. Misalnya saya akan menampilkan nama karyawan dan nama departemennya. From employees. Dengan left join ini kita dapat mengetahui nilai apa yang nol di dalam ini. Left join departments. Nilai apa yang kosong maksudnya ya. Apa yang kosong using. Kita dapat menggunakan using ini jadi kita query-nya itu lebih singkat. Department ID. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data yang di sebelah kiri itu ditampilkan semua karena dia ada dan tidak ada yang kosong atau nol. Berarti kita sini bisa kita simpulkan bahwa Kimberly ini tidak memiliki departemen. Bagaimana sebaliknya kalau kita menggunakan sebuah klausa right join departments using department ID. Di sini yang ditampilkan hanya bagian kanannya saja. Karena itu tadi kita memakai sebuah klausa right join. Jadi hanya tabel atau data yang isinya saja. Yang ada isinya saja. Jika dia nol di tabel sebelah kirinya, dia tidak akan ditampilkan. Baik, itu adalah penjelasan saya tentang klausa join. Selanjutnya kita masuk ke contoh group by dan having. Misalnya kita ingin menghitung rata-rata gaji setiap di departemen. Caranya seperti ini, select department name
rata-rata di average salary rata gaji ini sebagai S ya, atau alias from departments join employees using employee ID group by department name. Salah. Ini harusnya dari bukan employee ID tapi department ID. Ini adalah contoh dari hasil query ini. Pilih department name yang dimana dan average atau rata-rata gaji salary dari table departemen, join table employees menggunakan department ID dan diurutkan dari department name. Ini adalah hasilnya. Satu lagi yaitu clause having. From ini tulis having. Misalnya kita ingin menampilkan rata-rata gajinya itu yang di bawah di besar dari 7.000 misalnya. Having AVG salary kecil dari 7.000. Oh iya, lupa diganti lah. Kita coba. Nah, kurang dari 7.000 ini ya. Ada 3 departemen name yang rata-rata gajinya itu kurang dari 7.000, yaitu administration, shipping, dan IT. Bagaimana kalau yang di atas 7.000? Ya, kita cukup mengubah simbol ininya saja menjadi lebih dari 7.000. Kita enter. Ada 4 departemen, yaitu marketing, sales, eksekutif, dan accounting. Baik, sampai situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.